Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah horor yang bukan hanya menyeramkan, tetapi juga menyisakan luka dan penyesalan yang begitu dalam. Pernahkah kalian membayangkan pulang ke kampung halaman setelah belasan tahun merantau, lalu bertemu sahabat lama yang dengan ramah mengajak kalian menginap? Kalian berbincang, tertawa, mengenang masa kecil. Namun ketika pagi tiba, kalian baru mengetahui bahwa sahabat itu sebenarnya telah meninggal dunia sejak 10 tahun yang lalu. Siapa sebenarnya sosok yang menemani semalaman? Mengapa ia tetap menunggu? Dan janji apa yang bahkan kematian tidak mampu mematahkannya? Matikan lampu, gunakan headset. Inilah Aku Diantar Pulang Sahabat yang Sudah Meninggal. Hujan gerimis membasahi atap-atap rumah bambu di desa Karanganyar. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Di sebuah rumah sederhana yang hampir roboh, seorang pemuda berusia 20 tahun duduk termenung di beranda sambil memandangi kedua orang tuanya yang sedang menghitung uang receh hasil menjual singkong. Namanya Dharma. Sejak kecil, Dharma hidup dalam kemiskinan. Ayahnya, Sastro, hanyalah buruh tani yang tenaganya semakin melemah dimakan usia. Sementara ibunya, Darsih, mencari tambahan penghasilan dengan membuat keripik singkong yang dititipkan ke warung-warung sekitar desa. Penghasilan mereka tidak pernah cukup. Bahkan untuk makan 3 kali sehari pun seringkali harus berhutang kepada tetangga. Melihat kedua orang tuanya bekerja tanpa mengenal lelah, membuat hati Dharma terasa sesak. Suatu sore, ia menghampiri ayahnya yang sedang memperbaiki cangkul tua. "Ayah?" Sastro mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Iya, Nak. Aku ingin merantau." Tangan Sastro berhenti bergerak. Suasana mendadak sunyi. Darsih yang sedang mengiris singkong di dapur ikut menghentikan pekerjaannya. "Kamu yakin?" tanya ibunya pelan. Dharma mengangguk mantap. "Aku ingin mengubah nasib kita. Aku ingin ayah berhenti bekerja di sawah. Aku ingin ibu bisa istirahat. Aku ingin membangun rumah yang layak." Ucapan itu membuat mata Darsih berkaca-kaca. Ia berjalan mendekat, lalu menggenggam kedua tangan anak semata wayangnya. "Merantau itu tidak mudah, Nak. Aku tahu, Bu. Kalau nanti susah, aku tidak akan menyerah." Sastro menghela nafas panjang. "Kalau memang itu keputusanmu, pergilah. Tapi ingat satu hal." Dharma menatap ayahnya. "Sebesar apapun kesuksesanmu nanti, jangan pernah lupa jalan pulang." Kalimat sederhana itu tertanam kuat dalam hati Dharma. Keesokan harinya, seluruh tetangga melepas keberangkatannya. Bekalnya hanya sebuah tas lusuh berisi 2 setel pakaian, sedikit nasi bungkus, dan uang hasil pinjaman tetangga. Darsih memeluk anaknya sangat erat. "Jangan lupa sholat." "Iya, Bu." "Jaga kesehatan." "Iya." "Kalau sudah berhasil, pulanglah." Dharma tersenyum. "Pasti, Bu." Ia melangkah menuju bus antar kota. Saat kendaraan itu perlahan meninggalkan desa, Dharma melihat kedua orang tuanya masih berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan. Ia tidak tahu, lambaian itu akan menjadi kenangan yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Kota ternyata jauh berbeda dari bayangannya. Tidak ada pekerjaan yang mudah. Hari pertama ia ditolak di mana-mana karena tidak memiliki ijazah tinggi maupun pengalaman kerja. Hari kedua, uangnya mulai menipis. Hari ketiga,
ia tidur di emperan toko bersama para gelandangan. Berhari-hari ia bertahan hanya dengan makan mie instan sekali sehari. Beberapa minggu kemudian, ia diterima menjadi kuli bangunan. Pekerjaan itu sangat berat. Tangannya melepuh, punggungnya terasa seperti patah setiap malam. Namun upahnya cukup untuk makan. Belum lama bekerja, proyek selesai. Ia kembali menganggur. Selanjutnya ia menjadi tukang angkut di pasar. Beberapa bulan kemudian bekerja sebagai pencuci piring di warung makan. Lalu menjadi kernet truk. Kemudian menjadi buruh gudang. Tak ada pekerjaan yang bertahan lama. Setiap kali mulai merasa hidupnya membaik, musibah selalu datang. Perusahaan bangkrut, pemilik usaha kabur, atau ia diberhentikan karena pengurangan karyawan. Tahun demi tahun berlalu. Rambutnya mulai memanjang, kulitnya semakin gelap terbakar matahari. Tangannya dipenuhi bekas luka. Namun satu hal tak pernah berubah. Ia selalu menyisihkan sedikit uang untuk dikirim pulang, walau jumlahnya tidak berapa. Suatu malam, telepon genggam murahnya berdering. Nama ayahnya muncul di layar. Dengan wajah gembira, ia segera mengangkat. "Assalamualaikum ya." Namun yang terdengar hanyalah suara tangisan. Sastro tidak mampu berbicara. Hanya isak tangisan yang memenuhi sambungan telepon. Jantung Dharma berdegup semakin cepat. "Ayah, ada apa?" Beberapa detik kemudian, suara Sastro terdengar lirih. "Ibumu sudah tidak ada." Dunia seakan berhenti berputar. Tubuh Dharma melemas. Tangannya gemetar hebat. "Ayah, maksudnya apa?" "Ibumu meninggal tadi sore." Kalimat itu menghancurkan seluruh harapan Dharma. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Ia terduduk di lantai kontrakan sempitnya. "Ibu." Sastro berkali-kali menangis. "Ibumu terus menyebut namamu sebelum meninggal." Dharma memukul lantai berkali-kali. "Aku mau pulang." Namun saat menghitung seluruh uang yang dimilikinya, jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli tiket bus. Ia mencoba meminjam kepada teman-temannya. Tidak ada yang mampu membantu. Ia mendatangi mandor tempatnya bekerja. Ditolak. Ia mendatangi koperasi. Ditolak lagi. Selama 3 hari ia berusaha mencari pinjaman, tetapi semua gagal. Hari pemakaman ibunya berlangsung tanpa kehadiran dirinya. Ia hanya mampu menangis sendirian di kamar kontrakannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Dharma merasa dirinya benar-benar anak yang gagal. Ia bahkan tidak mampu mengantarkan ibu kandungnya ke tempat peristirahatan terakhir. Sejak hari itu, setiap malam ia dihantui penyesalan. Wajah ibunya selalu hadir dalam mimpi. Senyumnya, pelukannya, dan kalimat terakhir sebelum ia berangkat merantau. "Kalau sudah berhasil, pulanglah." 15 tahun berlalu. Dharma kini berusia 35 tahun. Hidupnya memang sedikit lebih baik dibanding dulu. Ia bekerja di sebuah gudang logistik dengan gaji yang cukup untuk hidup sederhana. Namun, tidak pernah benar-benar berhasil. Ia tidak memiliki rumah, tidak memiliki istri, tidak memiliki tabungan besar. Seluruh hidupnya habis hanya untuk bertahan. Suatu sore, ia menerima surat dari kepala desa. Isinya sederhana. Ayahnya kini hidup sendirian. Tubuh Sastro semakin rentah. Penglihatannya mulai kabur. Ia sering sakit-sakitan. Kalimat terakhir dalam surat itu membuat dada Dharma kembali sesak. "Kalau masih menganggap beliau sebagai ayahmu, pulanglah sebelum terlambat." Malam itu, Dharma tidak bisa tidur. Ia duduk memandangi foto kedua orang tuanya yang mulai pudar. Air matanya menetes tanpa suara. "Ayah, aku sudah terlalu lama meninggalkan rumah." Keesokan harinya, ia mengajukan cuti panjang. Untuk pertama kalinya setelah 15 tahun, ia membeli tiket pulang kampung. Saat bus mulai meninggalkan kota, Dharma memandang keluar jendela. Gedung-gedung tinggi perlahan menghilang. Berganti hamparan sawah, sungai, dan pegunungan yang begitu akrab di matanya. Hatinya
dipenuhi rasa haru. Ia membayangkan akan memeluk ayahnya, berziarah ke makam ibunya, menghirup kembali udara desa yang selama ini hanya hadir dalam mimpi. Namun, Dharma tidak pernah menyangka perjalanan pulang yang selama ini ia nantikan akan menjadi perjalanan paling mengerikan dalam hidupnya. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, bus yang ditumpanginya akhirnya memasuki terminal kecil di kota kabupaten. Jam di dinding terminal menunjukkan pukul 17.48. Langit berubah jingga kemerahan. Suara azan maghrib mulai berkumandang dari kejauhan. Tanpa ia sadari, di sudut terminal itu, sepasang mata sedang memperhatikannya dalam diam. Suara azan maghrib menggema dari sebuah musola kecil di sudut terminal. Langit yang semula jingga, perlahan berubah menjadi kelabu. Awan hitam menggantung rendah, seolah menutupi cahaya yang tersisa. Angin dingin mulai berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur asap knalpot bus yang baru saja meninggalkan terminal. Dharma menurunkan tas ranselnya. Ia menarik nafas panjang. Alhamdulillah, akhirnya aku pulang juga. Sudah 15 tahun ia tidak menginjakkan kaki di kota kecil itu. Banyak bangunan yang berubah. Warung-warung tampak lebih modern. Beberapa toko berdiri menggantikan kios-kios lama yang dulu sering ia kunjungi semasa kecil. Namun satu hal tidak berubah. Perasaan hangat ketika mengingat kampung halamannya. Ia segera berjalan menuju pangkalan angkutan desa. Di sana, hanya ada beberapa bangku kayu yang mulai lapuk. Satupun mobil angkutan terlihat. Hanya seorang pria tua penjaga warung kopi yang sedang membereskan dagangannya. "Pak," sapa Dharma sopan. Pria itu menoleh. "Iya, Nak? Masih ada angkot ke desa Karanganyar?" Pria tua itu menggeleng pelan. "Sudah nggak ada." "Loh, bukannya biasanya sampai malam?" "Dulu iya." "Kalau sekarang?" "Supir-supir sudah pulang sebelum maghrib." Dharma mengernyit. "Kenapa?" Pria tua itu tampak ragu menjawab. Ada saja alasannya. Belum sempat Dharma bertanya lagi, pria itu buru-buru menutup warungnya. "Maaf ya, Nak, saya juga mau pulang." Tak sampai 2 menit kemudian, warung itu sudah terkunci rapat. Terminal yang tadi masih cukup ramai berubah sunyi. Satu demi satu orang menghilang. Lampu-lampu jalan mulai menyala redup. Suasana mendadak terasa berbeda. Dharma melihat beberapa ojek sedang duduk di dekat pintu keluar terminal. Ia menghampiri mereka. "Permisi, Pak." Salah seorang pengemudi mengangguk. "Bisa antar ke desa Karanganyar?" Belum selesai kalimat itu keluar, wajah ketiga pengemudi berubah. "Karanganyar?" "Iya." "Malam ini?" "Iya." Ketiganya saling berpandangan. Kemudian, salah seorang menggeleng cepat. "Maaf, saya bayar 2 kali lipat?" "Bukan soal uang. 3 kali lipat?" Pria itu kembali menggeleng. "Saya nggak berani." Dharma semakin bingung. Memangnya kenapa? Tak ada yang menjawab. Mereka justru buru-buru mengenakan helm. Mesin motor dinyalakan hampir bersamaan. Dalam hitungan detik, ketiga ojek itu pergi meninggalkan terminal. Dharma hanya bisa berdiri mematung. Aneh sekali. Belum pernah ia melihat orang menolak rezeki seperti itu. Apalagi jarak menuju kampungnya hanya sekitar 15 km. Seharusnya perjalanan tidak lebih dari 30 menit. Ia mencoba menghubungi beberapa jasa ojek melalui telepon. Tidak ada yang bersedia menerima pesanan. Satu persatu pesanan dibatalkan. Alasannya sama. Pengemudi tidak tersedia. Padahal sinyal telepon penuh. Perut Dharma mulai keroncongan. Ia duduk di bangku terminal sambil memandangi jalan yang semakin gelap. Angin malam bertiup semakin dingin. Entah kenapa, udara terasa jauh lebih menusuk dibanding kota tempat ia bekerja. Jam menunjukkan pukul 18.40. Terminal kini benar-benar kosong. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari semak-semak di belakang bangunan. Tiba-tiba, "Dar,
suara seseorang memanggil namanya. Dharma menoleh cepat. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, berdiri seorang laki-laki mengenakan jaket lusuh berwarna coklat. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun senyumnya sangat dikenali. "Harry?" Laki-laki itu tertawa kecil. "Lupa sama aku." Dharma spontan berdiri. "Astaga, Harry!" Mereka saling berlari. Pelukan hangat itu seolah menghapus jarak 15 tahun yang memisahkan. "Ya Allah, kamu masih sama saja." "Kamu juga." Dharma memperhatikan wajah sahabat masa kecilnya itu. Tidak banyak berubah, hanya terlihat sedikit lebih kurus. "Kapan pulang?" "Baru saja." "Nggak bilang-bilang." "Aku juga mendadak." Harry menepuk bahu Dharma. "Sudah, ayo. Mau kemana?" "Ke rumahku dulu." Dharma menggeleng pelan. "Aku mau langsung ke rumah ayah." Malam sudah mulai larut. Tapi jalan ke kampung sekarang sepi. Nanti saja besok pagi. Dharma berpikir sejenak. Memang benar, jarak menuju kampung masih cukup jauh. Tidak mungkin berjalan kaki. Baiklah. Harry tersenyum lebar. "Ayo ikut." Mereka mulai berjalan meninggalkan terminal. Semakin jauh melangkah, semakin sunyi suasana sekitar. Tak ada suara kendaraan, tak ada lampu toko, tak ada orang melintas. Padahal jalan raya itu dahulu selalu ramai hingga malam. Dharma mengedarkan pandangan. Aneh ya? Apa? Jalannya kok sepi sekali. Harry hanya tersenyum tipis. Memang begini. Perasaanku dulu gak sesepi ini. Mungkin kamu sudah terlalu lama pergi. Jawaban itu terdengar sederhana, namun entah kenapa membuat Dharma merinding. Mereka terus berjalan. Udara semakin dingin, sangat dingin. Sampai napas Dharma mengeluarkan uap tipis. Ia menggusap kedua lengannya. "Kok dingin sekali ya?" Harry tetap berjalan, tanpa menjawab. Langkahnya tenang, nyaris tanpa suara. Dharma mulai memperhatikan sesuatu. Sejak tadi, ia tidak mendengar suara langkah kaki Harry. Padahal jalan yang mereka lewati dipenuhi kerikil kecil. Harusnya terdengar bunyi gesekan sandal. Namun, yang terdengar hanya langkah Dharma sendiri. Krek, krek, krek. Sementara, Harry berjalan begitu saja, tanpa suara sedikit pun. Dharma mencoba mengusir pikiran buruknya. Mungkin sandalnya empuk. Namun beberapa menit kemudian, ia kembali dibuat heran. Di sisi kanan jalan berdiri deretan rumah penduduk. Semua gelap, tidak ada lampu, tidak ada televisi, tidak ada suara anak-anak, tidak ada orang duduk di teras. Padahal waktu baru menunjukkan pukul 7 malam. "Harry, iya? Kok rumah-rumah gelap semua?" "Memang begitu. Semua tidur. Biarkan saja." Jawaban itu semakin membuat Dharma tidak nyaman. Angin kembali bertiup. Kali ini jauh lebih dingin. Bulu kuduk di tengkuknya berdiri. Ia mulai mempercepat langkah agar sejajar dengan Harry. Saat itulah, tanpa sengaja, tangan mereka bersentuhan. Dharma langsung menarik tangannya. Tubuh Harry sangat dingin. Bukan dingin karena udara malam, melainkan dingin seperti memegang batu yang baru keluar dari lemari pendingin. "Kamu sakit?" "Tidak." "Tanganmu dingin sekali." Harry hanya tersenyum. "Aku sudah terbiasa." Jawaban itu membuat Dharma kembali terdiam. Mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, tampak sebuah rumah kayu tua berdiri di ujung jalan. Halamannya dipenuhi pohon bambu. Daun-daun kering berserakan. Rumah itu tampak sepi. Hampir sampai. "Rumahmu?" "Iya." Saat mereka memasuki halaman, Dharma kembali merasakan sesuatu yang aneh. Tak ada suara anjing, tak ada ayam, tak ada jangkrik. Seolah seluruh alam mendadak membisu. Harry membuka pintu dengan tanpa mengeluarkan bunyi sedikit pun. "Ayo masuk." Begitu melangkah ke dalam, aroma kayu tua langsung memenuhi hidung Dharma.
Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi sebuah lampu minyak kecil di ruang tengah. Meski begitu, ruangan tampak cukup rapi. Di atas meja sudah tersedia 2 cangkir teh hangat yang masih mengepulkan uap. Seolah-olah seseorang telah mengetahui kedatangan mereka sejak tadi. Dharma menoleh ke arah Harry. "Kamu tinggal sendirian?" "Iya." Senyum itu perlahan memudar. Lalu dengan suara yang nyaris berbisik, ia berkata, "Sudah lama aku sendirian di rumah ini." Kalimat itu membuat dada Dharma tiba-tiba terasa sesak, tanpa ia mengerti mengapa. Malam semakin larut. Kabut tipis mulai menyelimuti halaman rumah kayu milik Harry. Dari celah-celah dinding papan yang mulai lapuk, angin malam menyusup perlahan, membuat nyala lampu minyak di ruang tengah bergoyang ke kanan dan ke kiri. Bayangan mereka memanjang di dinding. Sesekali, tampak seperti ada bayangan lain yang ikut bergerak. Namun ketika Dharma menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengusir rasa tidak nyaman itu. "Mungkin aku terlalu lelah," gumamnya dalam hati. Perjalanan panjang dari kota memang menguras tenaganya. Harry duduk di hadapannya dengan senyum yang sejak tadi tak pernah berubah. "Ayo, diminum tehnya." Dharma mengangguk. "Terima kasih." Ia mengangkat cangkir tanah liat itu. Aroma teh melati tercium begitu harum. Tidak ada yang aneh. Ia menyeruputnya perlahan. Hangat, manis. Persis seperti teh buatan ibunya dulu. Sesaat, rasa rindunya sedikit terobati. Di atas meja juga terdapat sepiring singkong rebus yang masih mengepulkan uap. "Silakan dimakan." "Wah, sudah lama aku tidak makan singkong rebus." Harry hanya tersenyum sambil memperhatikan Dharma makan. Namun ada sesuatu yang membuat Dharma heran. Sejak tadi, Harry sama sekali tidak menyentuh makanan maupun minuman di depannya. "Kamu gak makan?" "Aku sudah kenyang." "Sejak kapan?" "Tadi." Jawaban itu singkat. Dharma kembali menggigit singkongnya. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar bunyi jam dinding tua. Tik, tok, tik, tok. Anehnya, jam itu berdetak sangat keras, seolah bunyinya berasal tepat di samping telinga. Untuk mengusir kesunyian, Dharma mulai membuka percakapan. "Masih ingat waktu kita mancing di Sungai Ciburial?" Harry tertawa pelan. "Ingat, kamu tercebur. Kamu yang dorong. Kamu duluan yang jahil." Mereka sama-sama tertawa. Untuk beberapa saat, Dharma benar-benar merasa sedang berkumpul dengan sahabat lamanya. Namun, di tengah tawa itu, tiba-tiba Harry menghilang. Begitu saja. Kursi di depannya kosong. Cangkir teh tetap berada di atas meja. Dharma terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Harry?" Tak ada jawaban. Ia berdiri, melihat ke dapur. Kosong. Melihat ke teras. Tak ada siapa-siapa. "Harry!" Suaranya menggema di dalam rumah. Baru beberapa detik kemudian, "Hah?" Suara Harry terdengar dari belakang. Dharma menoleh cepat. Harry sudah duduk lagi di kursinya, seolah tidak pernah pergi. Dharma sampai mundur 1 langkah. "Kamu sejak kapan di situ?" Harry mengernyit. "Aku dari tadi di sini." "Tadi kamu hilang." "Hilang?" "Iya." Harry tertawa kecil. "Mungkin kamu ngantuk." "Iya, mungkin." Namun jauh di dalam hatinya, ia yakin baru saja melihat kursi itu kosong. Sangat jelas. Percakapan berlanjut. Mereka mengenang masa kecil. Tentang bermain layangan, mencuri mangga tetangga, mandi di sungai, berburu belut di sawah. Sesekali, Harry tertawa. Namun setiap kali tertawa, suara tawanya terdengar menggema aneh. Seperti berasal dari ruangan yang sangat jauh. Padahal, jarak mereka hanya beberapa meter. Semakin malam, udara semakin dingin. Dharma menggosok kedua lengannya. "Harry, iya, rumahmu gak ada listrik. Sudah lama mati." "Loh, kok gak dipasang lagi?" Harry hanya diam,
Tatapannya kosong. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan, "Sudah tidak perlu." Jawaban itu membuat bulu kuduk Dharma kembali berdiri. Ia melirik jam dinding. Jarumnya menunjukkan pukul 23.57. Tak terasa hampir tengah malam. "Maaf ya, Dar." "Iya? Kalau rumahku agak sepi." "Nggak apa-apa. Aku memang sudah terbiasa." Lagi-lagi, kalimat itu terdengar aneh. Belum sempat Dharma berpikir lebih jauh, lampu minyak tiba-tiba padam. Blup. Ruangan langsung gelap gulita. "Harry, tunggu sebentar." Suara Harry terdengar entah dari mana. Tak lama kemudian, lampu kembali menyala sendiri. Padahal, Dharma sama sekali tidak melihat Harry menyalakannya. Ia mulai merasakan nafasnya tidak teratur. Rasa takut perlahan tumbuh. Namun ia terus berusaha berpikir logis. Mungkin aku terlalu capek. Malam semakin larut. Jam dinding kini menunjukkan pukul 12:13. Tiba-tiba, sedih sekali. Terdengar suara tangisan seorang laki-laki tua. Tangisan itu lirih, penuh kesedihan. Seolah seseorang sedang menangisi kehilangan yang sangat besar. Dharma langsung berdiri. "Harry, kamu dengar?" Harry hanya menundukkan kepala. Tangisan itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Seolah berasal dari ruang belakang. Ada siapa di sana? Harry tetap diam. Dharma memberanikan diri mengambil lampu minyak. "Aku lihat sebentar." "Jangan." Suara Harry terdengar pelan. Namun Dharma sudah berjalan menuju lorong belakang. Lorong itu sempit. Dindingnya dipenuhi foto-foto lama yang mulai kusam. Sebagian bingkainya retak. Lantai kayunya berderit setiap kali diinjak. Krek, krek. Tangisan itu semakin jelas. Di ujung lorong tampak selempang laki-laki tua duduk membelakangi Dharma. Tubuhnya kurus, memakai pakaian lusuh. Kepalanya tertunduk. Bahu tuanya naik turun karena menangis. "Pak." Tak ada jawaban. "Pak, Bapak siapa?" Laki-laki itu tetap menangis. Dharma melangkah lebih dekat. "Pak." Baru 1 meter jaraknya, laki-laki tua itu berhenti menangis. Perlahan, ia berdiri. Belum sempat membalikkan badan, tubuhnya memudar seperti asap. Lalu, hus, menghilang begitu saja. Lampu minyak di tangan Dharma hampir jatuh. Ia membeku, seluruh tubuhnya bergemetar. Astagfirullah, jantungnya berdetak sangat keras. Tak pernah seumur hidup ia melihat seseorang lenyap di depan matanya. Ia segera berlari kembali ke ruang tengah. Harry, namun kursi tempat Harry duduk kosong. Tak ada siapa-siapa. "Harry!" Tak ada jawaban. Seluruh rumah kembali sunyi. Hanya terdengar detak jam. Tik, tok, tik, tok. Dharma mulai panik. Ia membuka pintu depan. Anehnya, pintu yang tadi mudah dibuka kini terasa sangat berat. Seolah ada seseorang yang menahannya dari luar. Ia mendorong sekuat tenaga. Tidak bergerak sedikit pun. "Harry!" Suara angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Daun-daun bambu di luar beresekan. Srek, srek. Di saat itulah terdengar suara langkah kaki dari belakang. Tap, tap, tap. Dharma membalikkan badan dengan nafas memburu. Harry berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya tetap tersenyum. Namun kali ini senyumnya terasa sangat berbeda. Tatapannya kosong. Kulitnya tampak jauh lebih pucat. Dan dengan suara yang datar, ia berkata, "Kenapa ketakutan, Dar? Kita baru saja bertemu lagi. Masih panjang malam ini." Kalimat itu membuat Dharma menelan ludah. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak bertemu kembali, ia mulai merasakan bahwa sahabat yang berdiri di hadapannya bukan lagi Harry yang dulu ia kenal. Tatapan matanya tak lepas dari wajah Harry yang berdiri hanya beberapa langkah di hadapannya. Senyum sahabatnya itu masih terlihat ramah, tetapi entah mengapa kini terasa begitu asing.
Udara di dalam rumah mendadak menjadi jauh lebih dingin, hingga napas Dharma terlihat seperti hembusan kabut tipis. "Kamu kenapa, Dar?" tanya Harry pelan. Dharma memaksakan senyum. Enggak, apa-apa." Meski mulutnya berkata demikian, jantungnya berdetak sangat cepat. Pengalaman melihat lelaki tua menghilang di lorong tadi benar-benar mengguncang pikirannya. Harry melangkah mendekat. "Sudah malam, istirahatlah. Besok pagi aku antar kamu pulang." Dharma mengangguk perlahan. "Iya." Harry menunjuk sebuah kamar di ujung rumah. "Itu kamar yang dulu sering kamu pakai kalau menginap." Ucapan itu membuat Dharma sedikit terkejut. Benar, semasa kecil ia memang sering tidur di rumah Harry setelah bermain hingga larut malam. "Masih ingat?" Dharma tersenyum tipis. "Masih." Harry kembali tersenyum. "Selamat istirahat." Lalu, ia berbalik, melangkah menuju ruang tengah. Namun anehnya, bayangan tubuh Harry di lantai tidak mengikuti arah langkahnya. Sesaat bayangan itu tampak diam, sementara tubuh Harry terus berjalan. Dharma berkedip beberapa kali. Ketika dilihat kembali, bayangan itu sudah normal. Ia menarik napas panjang. "Mungkin aku terlalu lelah." Ia masuk ke kamar. Ruangan itu sederhana. Sebuah ranjang kayu tua, lemari usang, jendela kecil menghadap halaman belakang. Di sudut ruangan terdapat foto lama mereka berdua semasa SMP. Dharma mengambil foto itu. Ia tersenyum. Masih disimpan. Namun saat lampu minyak bergoyang diterpa angin, senyumnya perlahan memudar. Di dalam foto, wajah Harry tampak buram, seolah-olah sengaja dihapus oleh waktu. Sedangkan wajah Dharma masih terlihat jelas. Aneh, belum sempat berpikir lebih jauh, brak, jendela kamar terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk. Lampu minyak hampir padam. Dharma buru-buru menutup jendela. Ketika hendak kembali ke tempat tidur, ia mendengar suara seseorang berbisik sangat pelan. "Dharma?" Ia membeku. Suara itu terdengar tepat di samping telinganya. "Dharma?" Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan tetap kosong. "Siapa?" Tak ada jawaban, hanya suara angin yang berhembus di luar. Ia membaca ayat-ayat yang masih diingatnya sejak kecil. Perlahan rasa tenangnya kembali. Meski sulit, akhirnya Dharma berhasil memejamkan mata. Entah berapa lama ia tertidur. Suara ayam berkokok membangunkannya. "Kukuruyuk!" Sinar matahari masuk melalui celah kayu dinding. Dharma mengucuk matanya. Sudah pagi. Ia bangkit perlahan. Tubuhnya terasa pegal. Semalam seolah hanya tidur beberapa menit. Ia membuka pintu kamar. "Harry?" Tak ada jawaban. "Harry!" Rumah itu sunyi. Tidak terdengar aktivitas apapun. Dharma berjalan menuju ruang tengah. Langkahnya mendadak terhenti. Ruangan yang semalam terlihat bersih, kini berubah drastis. Lantai dipenuhi debu tebal. Jaring laba-laba menggantung di setiap sudut. Kayu-kayu dinding mulai lapuk, sebagian atap bahkan berlubang. Dharma membelalak mata. Ia mengucek matanya berkali-kali. Mustahil. Di atas meja masih terdapat cangkir teh yang semalam diminumnya. Namun isinya kini bukan lagi teh hangat, melainkan air keruh berwarna kecoklatan. Bau lumpur menyengat memenuhi ruangan. Dengan tangan gemetar, Dharma menyentuh cangkir itu. Airnya benar-benar keruh. Ia menjatuhkannya karena kaget. Prang, cangkir pecah di lantai. Ia segera melihat piring singkong rebus. Nafasnya tercekak. Singkong yang semalam terasa empuk dan manis, kini berubah menjadi gumpalan lumpur hitam bercampur ranting kayu busuk. Belatung-belatung kecil merayap di atasnya. Astagfirullah. Dharma mundur beberapa langkah. Perutnya mendadak mual. Ia teringat semalam memakan singkong itu dengan lahap. Tidak, ini tidak mungkin.
Ia berlari menuju dapur. Tidak ada siapapun. Peralatan memasak berkarat. Tungku dipenuhi sarang laba-laba. Seolah-olah rumah itu sudah berpuluh tahun tidak dihuni. "Harry!" Ia berteriak sekuat tenaga. "Harry!" Jawabannya hanya gemas suaranya sendiri. Dharma berlari ke halaman. Rumput liar tumbuh setinggi lutut. Pohon bambu tampak kering. Daun-daunnya berguguran. Pagar kayu sudah roboh di beberapa bagian. Tak ada jejak kehidupan. Ia menoleh ke belakang. Rumah itu kini tampak menyeramkan. Cat dinding mengelupas. Genting banyak yang hilang. Kaca-kaca jendelanya pecah. Padahal semalam rumah itu terlihat bersih dan terawat. Tubuh Dharma mulai bergemetar hebat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari meninggalkan rumah. Ia terus berlari menyusuri jalan tanah. Napasnya terengah-engah, keringat bercucuran. Sesekali ia menoleh ke belakang. Rumah tua itu perlahan tertutup kabut. Semakin lama, semakin menghilang dari pandangan. Sekitar 15 menit kemudian, Dharma bertemu seorang petani yang sedang memanggul cangkul. Pria tua itu tampak terkejut melihat Dharma berlari dengan wajah pucat. "Mas, kenapa?" Dharma berhenti sambil mengatur napas. Pak, saya dari rumah Harry." Petani itu mengkernyit. "Harry?" "Iya, rumahnya di belakang sana." Wajah petani itu berubah. "Bapak bercanda?" "Tidak, saya semalam menginap di sana." Petani itu menatap Dharma dengan wajah liat. Tatapannya perlahan berubah menjadi ngeri. "Mas, rumah itu sudah kosong." Dharma menggeleng-geleng. "Tidak mungkin, saya bertemani bersama Harry." Petani itu menatap Dharma dengan wajah iba. "Kalau begitu, Mas bukan bertemu manusia." Jantung Dharma serasa berhenti berdetak. Ia perlahan menoleh ke arah rumah yang baru saja ditinggalkannya. Kabut pagi kini menutupi seluruh bangunan itu. Dan di antara kabut tersebut, sesaat ia melihat sosok Harry berdiri di teras rumah. Masih mengenakan jaket coklat lusuh. Masih tersenyum hangat. Perlahan, Harry mengangkat tangan, melambaikan salam perpisahan. Lalu, sosok itu memudar bersama kabut pagi, menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dharma tak mampu lagi berdiri. Ia jatuh terduduk di pinggir jalan dengan air mata mengalir deras. Jika semua itu benar, lalu siapakah yang semalam menemaninya berbincang hingga larut malam? Dan kenapa arwah Harry seolah telah menunggunya pulang selama 15 tahun? Dharma masih terduduk lemas di pinggir jalan. Tatapannya kosong menembus kabut pagi yang perlahan menutupi rumah tua tempat ia bermalam. Air matanya terus mengalir tanpa mampu dibendung. Jantungnya masih berdebar kencang setelah mendengar pengakuan petani bahwa Harry telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. "Pak, Bapak jangan bercanda," ucap Dharma dengan suara bergetar. Petani tua itu menggeleng pelan. "Untuk apa saya bercanda soal orang yang sudah meninggal? Tapi saya benar-benar berbicara dengannya semalaman. Saya makan bersama dia. Saya tidur di rumahnya." Petani itu menghela nafas panjang. "Mas, ikut saya." Dengan langkah yang masih lemas, Dharma mengikuti petani itu menuju sebuah gubuk kecil di tengah sawah. Di sana, beberapa warga desa sedang beristirahat setelah bekerja sejak subuh. Begitu melihat Dharma, salah seorang lelaki paruh baya langsung bertanya, "Siapa ini?" Katanya semalam menginap di rumah Harry. Mendengar nama itu, seluruh wajah para petani berubah pucat. Seorang bapak tua yang rambutnya sudah memutih perlahan berdiri. "Kamu Dharma?" Dharma mengangguk pelan. "Iya, Pak." Bapak tua itu menatapnya cukup lama, lalu tersenyum sedih. "Pantas saja. Kamu akhirnya pulang juga." Dharma semakin bingung. "Bapak kenal saya?" "Tentu. Kami semua mengenalmu. Kamu sahabat terbaik Harry.
Kalimat itu membuat dada Dharma terasa sesak. Bapak tua itu mempersilahkan Dharma duduk. 15 tahun yang lalu, setelah kamu merantau, Harry sering duduk di terminal. Setiap ada bus dari kota, dia selalu berharap kamu turun dari sana. Dharma menundukkan kepala. Hampir setiap minggu dia datang. Kadang membawa singkong rebus, kadang membawa termos berisi teh hangat. Katanya, kalau Dharma pulang pasti capek. Aku yang pertama menyambut dia. Air mata Dharma mulai menetes. Ia sama sekali tidak mengetahui semua itu. Harry tidak pernah marah karena kamu tidak pulang. Dia selalu membela kamu kalau ada orang yang berkata kamu melupakan kampung. Harry bilang, sahabatku pasti sedang berjuang. Dia pasti akan pulang suatu hari nanti. Suara Dharma mulai tercekak. Aku bahkan tidak sempat menemui ibu. Bapak tua itu mengangguk pelan. Harry tahu, dia juga yang paling lama menemani ayahmu setelah ibumu meninggal. Kalimat itu membuat Dharma semakin hancur. Bagaimana? Harry meninggal gara-gara apa? Suasana mendadak hening. Tak seorang pun langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, bapak tua itu berkata lirih. 10 tahun lalu, Harry mendengar kabar bahwa ada seorang perantau dari kota yang akan pulang malam hari. Dia mengira itu kamu. Tanpa berpikir panjang, Harry berangkat ke terminal menggunakan sepeda motornya. Dia membawa singkong rebus dan teh hangat, sama seperti yang semalam Dharma makan. Namun malam itu hujan turun sangat deras. Jalanan licin, di tikungan dekat jembatan, sebuah truk kehilangan kendali. Motor Harry tertabrak. Dia meninggal di tempat. Dharma menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Ya Allah, aku yang membuat dia menunggu selama itu. Bapak tua itu menggeleng kepala. Bukan, itu pilihan Harry sendiri. Sampai akhir hayatnya, dia tetap percaya kamu akan pulang. Setelah mendengar cerita itu, Dharma meminta diantar menuju makam Harry. Makam sederhana itu berada di belakang pemakaman desa, di bawah pohon beringin tua yang sangat rindang. Rumput hijau tumbuh rapi di sekelilingnya. Di batu nisan tertulis Harry Saputra, 1981-2016. Dharma berlutut. Tangannya gemetar menyentuh batu nisan yang mulai dipenuhi lumut. Rih, maafkan aku. Aku terlalu lama pulang. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Selama bertahun-tahun ia sibuk mengejar kehidupan. Sementara sahabat yang begitu tulus menunggunya telah lebih dahulu dipanggil Tuhan. Ia membacakan doa, surah Yasin, tahlil, dan doa untuk sahabat yang telah pergi. Angin berembus pelan, daun-daun beringin berguguran. Suasana pemakaman terasa begitu tenang. Namun tiba-tiba, Dharma mencium aroma teh melati. Harum, sangat harum. Persis seperti teh yang diminumnya semalam. Ia membuka mata. Di atas makam, terlihat setangkai bunga Kamboja putih yang masih sangat segar. Padahal sebelumnya tidak ada. Angin kembali bertiup. Bersamaan dengan itu terdengar suara yang sangat pelan. Terima kasih. Sudah pulang, Dar. Dharma langsung menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dedaunan yang bergoyang perlahan. Ia tersenyum sambil mengusap air matanya. Terima kasih juga, Ri, karena sudah menepati janjimu. Dharma kembali pulang ke rumah, menemui ayahnya. Sastro yang kini sudah renta langsung memeluk anaknya erat. Mereka menangis cukup lama. Tidak ada kata-kata, hanya tangisan yang mewakili penyesalan selama 15 tahun. Sejak hari itu, Dharma memutuskan berhenti merantau. Ia memilih tinggal di kampung untuk merawat ayahnya hingga akhir hayat. Rumah sederhana mereka diperbaiki sedikit demi sedikit menggunakan tabungan yang selama ini ia kumpulkan. Setiap sore,
Dharma selalu menyempatkan diri berziarah ke makam ibu dan Harry. Ia membawa 2 cangkir teh hangat. Satu diletakkan di makam ibunya, satu lagi di makam Harry. Bukan karena percaya arwah akan meminumnya, melainkan sebagai simbol rasa terima kasih kepada 2 orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, warga desa mulai menceritakan sebuah kisah yang terus diwariskan. Konon, pada saat menjelang maghrib, jika ada seorang perantau yang tersesat di terminal kota dan benar-benar ingin pulang ke desa Karanganyar, kadang terlihat seorang pria berjaket coklat tua menghampiri dengan senyum ramah. Ia akan berkata, "Mari, aku antar pulang." Anehnya, semua orang yang pernah bertemu sosok itu selalu tiba di rumah dengan selamat. Namun ketika mereka kembali mencari lelaki tersebut, tak seorang pun pernah berhasil menemukannya. Hanya ada aroma teh hangat dan beberapa potong sincong rebus yang masih mengepulkan uap di sebuah bangku terminal tua. Sebagian warga percaya itu adalah arwah Harry, seorang sahabat yang bahkan kematian pun tak mampu menghapus janjinya. Karena bagi Harry, persahabatan sejati bukanlah tentang seberapa sering bertemu, melainkan tentang selalu hadir saat sahabatmu akhirnya menemukan jalan untuk pulang. Tidak semua arwah kembali untuk meneror. Ada yang tetap bertahan hanya demi menepati sebuah janji yang pernah diucapkan semasa hidup. Kisah Dharma dan Harry mengajarkan bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Namun, persahabatan sejati mampu melampaui batas ruang, waktu, bahkan kematian. Menurut kalian, apakah Harry benar-benar hanya ingin mengantarkan sahabatnya pulang? Atau masih ada rahasia lain yang belum terungkap? Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.